Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Purwanti MSI dari SMA Negeri 1 Cisaga, Kabupaten Ciamis, CGP Angkatan keempat akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.3. Oke. Saya yang berprofesi sebagai guru harus bekerja secara profesional dan proporsional. Setidaknya itu yang dulu saya pikirkan sebelum saya mengikuti pendidikan program guru penggerak ini. Namun setelah kurang lebih 6 bulan menjalani proses pendidikan ini, ada banyak hal yang saya dapat. Satu diantaranya adalah bahwa peran saya sebagai seorang guru bukan hanya dilihat dari profesionalisme dan secara proporsional maksud saya, tetapi saya harus menjadi seorang pendidik, seorang among yang mampu menuntun siapapun, tidak terbatas pada peserta didik saja, untuk menuju ke arah yang lebih baik tentunya. Adapun yang saya dapatkan dari peran seorang guru, itu harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Dan dalam pembelajaran apapun, bukan hanya tentang materi, bukan hanya tentang tugas, bukan hanya tentang capaian kurikulum, namun pembelajaran tentang karakter, tentang sopan santun, budi pekerti, keimanan, itu adalah tugas seorang pendidik. Lalu menggerakkan komunitas praktisi. Karena saya mendapatkan kepercayaan di perpustakaan sebagai tugas tambahannya, maka saya harus mampu menggerakkan komunitas praktisi. Hal-hal yang sudah dan sedang saya lakukan diantaranya adalah membuat MOU dengan perpustakaan daerah Kabupaten Ciamis untuk melakukan silang layan dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman buku fiksi dan buku referensi yang masih kurang di perpustakaan sekolah kami, sehingga koleksinya tertambah dan mampu menstimulus seluruh warga SMA Negeri 1 Cisaga untuk membaca sebagai salah satu usaha gerakan literasi dan mensukseskan program pemerintah untuk meliteratkan sekolah. Selain itu, mendorong kolaborasi antar guru, itu juga termasuk peran saya sebagai seorang guru. Saya memberikan pemahaman kepada guru-guru lain atau setidaknya orang-orang yang dekat dengan saya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Maka dari itu kami atau kita ataupun saya selaku guru dalam satu ekosistem sekolah harus saling melengkapi, harus saling menggenapi dengan cara berkolaborasi dengan yang lain dalam segi apapun yang positif tentunya, agar menghasilkan kekuatan dan menghilangkan kelemahan dan menimbulkan energi positif yang keluar dari yang terpancar dari SMA Negeri 1 Cisaga. Kemudian peran saya yang lainnya sebagai seorang guru yang saya dapatkan dari pendidikan ini adalah bahwa seorang guru harus mampu menjadi coach bagi guru lain. Nah, ini yang sedang saya pelajari di modul 2.3 adalah bagaimana menjadi coach dan melakukan proses coaching, serta apa sih manfaatnya menjadi coach dan proses coaching ini. Coach sendiri menurut International Coach Federation adalah bentuk partnership yang terbangun di antara coach dan coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional coachee melalui proses kreatif guna menstimulasi dan mengeksplorasi pikiran agar dapat memaksimalkan potensi personal serta profesional. Nah, oleh karena itu, biasanya sebelum proses coaching, coach dan coachee itu melakukan komunikasi dulu dua arah agar coachee merasa aman, merasa nyaman. Begitupun sebaliknya, coach juga akan merasa nyaman dan aman dengan coachee-nya. Dan lalu coachee biasanya memastikan dulu bahwa si coach itu mempunyai kompetensi yang cukup untuk membantu dirinya mendapatkan solusi dari masalah atau goals apa yang ingin dia tuju. Meskipun si coach itu tidak harus seorang expert menurut saya. Yang penting coach merasa aman dulu nih, secure dulu nih, kalau misalnya coach saya itu yang mampu mengerti apa permasalahan saya. Maka dari itu terciptalah
sinergitas antara coach dan coachee yang mampu menghasilkan energi positif, yang mampu menumbuhkan rasa percaya diri dari si coachee dan mampu mendapatkan jalan atau solusi dari permasalahannya, atau bahkan goals yang ditujunya itu ditemukan oleh coachee sendiri berkat bimbingan dan tuntunan dari coach. Dan kemudian saya menebak-nebak nih, kenapa dalam demonstrasi kontekstual modul 2.3 titik ini kami sebagai CGP diperbolehkan memilih antara melakukan coaching dengan murid atau dengan guru atau rekan kerja. Berdasarkan peran saya sebagai guru tadi, menjadi coach untuk guru lain, itu alasan saya kenapa saya melakukan proses coaching dengan rekan kerja, dengan harapan bisa mengimbaskan kebiasaan baik itu, proses coaching itu kepada rekan kerja saya, dan dia mampu mengimplementasikan kepada murid-muridnya. Jadi kalau misalnya dengan cara itu, secara nggak langsung saya memberikan pengetahuan yang baru, pengalaman yang baru kepada rekan kerja saya tanpa saya harus menggurui. Bahkan mungkin orang atau rekan yang saya mintai tolong itu dengan senang hati membantu saya karena merasa kalau dia bisa membantu saya untuk mensukseskan tugas-tugas saya gitu loh. Jadi nggak ngerasa diguruin, padahal sedang mengimbaskan apa yang menjadi bekal buat saya dan buat dia nantinya untuk bagaimana cara men-treat siswa gitu. Selain itu, sebagai aksi nyata juga sebagai cara saya untuk melakukan merubah pergerakan atau melakukan pergerakan untuk merubah paradigma berpikir bahwa murid itu jangan langsung di-stempel dengan penilaian jelek atau langsung jangan terjudge gitu loh. Karena proses coaching ini menggunakan alur tirta yang benar-benar sistematis untuk mendapatkan solusi yang berasal dari coaching dan berasal dari potensi coachee itu sendiri. Tirta tersebut apa sih? Oke, tirta itu yang pertama adalah tujuan utama. Jadi ketika ngobrol nih ya, saya dengan coachee maksud saya, atau baik dengan guru ataupun dengan murid, itu harus ada tujuan. Jangan cuma gibah-gibah doang. Yang kedua, identifikasi masalah. Jadi setelah kita ngobrol nih, kita tentuin tujuannya apa ketika dia mengajak ngobrol dengan kita, ataupun sebaliknya kita mengidentifikasi masalah. Agar apa? Agar setelah masalahnya teridentifikasi, mendapatkan pencerahan gitu loh. Apa jalannya yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan atau dihindarkan gitu. Setelah mendapatkan jawaban atau hasil dari identifikasi masalah, lalu membuat rencana aksi atau planning yang harus dilakukan untuk keluar dari masalah itu atau untuk melaksanakan goals itu. Setelah itu tanggung jawab itu harus kita sebagai konsekuensi kita untuk melakukan semua tadi, dan harus ada seseorang ataupun apapun lah yang menjaga komitmen kita untuk dari hasil coaching tadi. Dan dengan di dalamnya diharapkan ada proses lenting untuk membangunkan, untuk wake up kepada coachee bahwa ada momen di dalam diri dia yang sebetulnya dia sudah menemukan menemukan solusi dari masalahnya, yaitu momen dimana sebenarnya dia udah tahu nih ya masalahnya apa, terus dia tahu juga, dia temukan juga solusinya, cuma dia belum mendapatkan proses lenting atau turning point dari dia untuk keluar dari masalahnya. Nah, proses coaching ini benar-benar membutuhkan pembelajaran sosial emosional. Karena untuk proses pengembangan keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diperlukan oleh kompetensi sosial emosional ini sebagai modal manusia, baik guru ataupun siswa dalam berinteraksi dengan dirinya, orang lain, dan lingkungan sekitar. Pembelajaran sosial emosional ini ada 3 ruang lingkup. Diterapkannya ya bisa secara rutin atau terintegrasi dengan mata pelajaran di proses pembelajaran, dan protokol.
Tujuan pembelajaran sosial emosional ini adalah untuk mengaktifkan kesadaran sosial emosional di dalam diri, yaitu satu, memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi atau yang disebut kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. Yang ketiga, merasakan atau menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, disebut juga keterampilan membangun relasi. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Implementasi pembelajaran sosial emosional dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, mengajarkan KSE secara spesifik dan eksplisit. Yang kedua, mengintegrasikan KSE dalam praktik mengajar guru dan gaya interaksi dengan murid. Yang ketiga, mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid. Yang keempat, mempengaruhi pola pikir murid dan tentang persepsi diri, tentang persepsi orang lain dan persepsi lingkungan. Jelas sekali kan terlihat bahwa modul 2.3 ini adalah sebagai penguat dari modul 2.2 tentang PSE, karena PSE bisa diimplementasikan atau diaplikasikan dalam coaching. Saya sadar bahwa manusia mempunyai karakteristik dan watak serta potensi, juga minat, kepentingan, keinginan yang berbeda-beda atau beraneka ragam setiap individunya. Oleh karena itu, penting sekali bagi saya selaku guru untuk benar-benar menguasai PSE dengan kelima aspek KSE tadi, dengan tujuan agar supaya ketika berhadapan dengan makhluk sosial yang berbeda-beda tadi, termasuk murid-murid saya mampu mengelola emosi dengan baik dan tidak mengganggu psikologi saya juga atau mood saya juga. Berdasarkan perbedaan tiap individu tadi, maka pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1 adalah salah satu solusi untuk problem pembelajaran. Karena pembelajaran berdiferensiasi adalah proses atau filosofi informasi untuk semua siswa dalam komunitas ruang kelasnya, untuk bagaimana cara mengolah konten, mengolah dan membangun nalar serta gagasan, mengembangkan produk pembelajaran dengan pengukuran penilaian semua siswa dalam satu ruang kelas yang memiliki latar belakang kemampuan yang beragam, bisa belajar dengan efektif gitu loh maksudnya. Jadi karakter-karakter ini, kebutuhan-kebutuhan ini dari setiap anak itu bisa terpenuhi kebutuhan pembelajarannya maksudnya. Proses mendiferensiasikan pembelajaran dilakukan untuk menjawab kebutuhan gaya dan minat dari belajar siswa masing-masing gitu. Nah, dapat dilihat dari kesemuanya itu, saya selaku guru harus menjadi among, menuntun siswa menjadi pribadi yang lebih baik, serta dengan cara benar-benar berpihak kepada siswa agar siswa merasa bahagia, potensinya tergali, maka motivasi untuk belajar mereka akan keluar. Dan tetap moto dari saya adalah jangan paksakan ikan terbang dan jangan paksakan burung berenang, karena masing-masing punya habitual dan akan berprestasi di dunianya masing-masing. Saya Reni Purwati MSI, CGP Angkatan 4, SMA Negeri 1 Cisaga, Kabupaten Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.